Kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan pasokan batu bara untuk PLN, Asabri, hingga Krakatau Steel masih terus menjadi sorotan. Dalam perkara tersebut, Polri telah menetapkan 2 tersangka. Mereka adalah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febrie Adriansyah, serta seorang pihak swasta bernama Don Rito. Jika nama Febrie sudah dikenal publik, sosok Don Rito sebelumnya masih menjadi tanda tanya. Kini, identitas Don Rito mulai terungkap melalui keterangan kuasa hukumnya, Handika Hanggowongso, serta Koordinator Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi atau KOSMAK, Ronald Loblobly. Menurut Handika, Don Rito merupakan pemilik kafe Declan Signature dan Coin Money Changer yang berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut sebelumnya digeledah oleh tim gabungan di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri pada 8 Juli 2026. Dalam penggeledahan itu, polisi menemukan uang tunai dalam berbagai mata uang. Nilainya mencapai sekitar 67,2 miliar rupiah yang terdiri dari rupiah maupun valuta asing. Handika menegaskan bahwa baik kafe Declan maupun Coin Money Changer memang merupakan milik Don Rito. Ia juga menjelaskan bahwa Don Rito pernah mengelola sebuah restoran bersama seorang pengusaha bernama Ferry Yanto Hongkiriwang atau yang dikenal sebagai Ferry Boboho. Saat itu restoran tersebut masih bernama Gontran Carrier dan menyajikan hidangan khas Prancis. Namun, kerja sama bisnis itu disebut mengalami kegagalan. Setelah Ferry mengundurkan diri, Don Rito mengambil alih pengelolaan usaha secara penuh. Nama restoran kemudian diubah menjadi Declan dan diklaim berkembang lebih baik. Keterangan tersebut juga dibenarkan oleh Koordinator KOSMAK, Ronald Loblobly. Menurut Ronald, Don Rito memang dikenal bergerak di bidang bisnis kuliner dan money changer. Namun, Ronald juga mengungkap informasi lain yang menjadi perhatian. Ia menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febrie Adriansyah. Keduanya disebut merupakan alumni Universitas Jambi. Selain hubungan pertemanan, Ronald mengatakan Don Rito juga dikenal sebagai pengacara yang kerap direkomendasikan kepada para tersangka kasus korupsi. Menurut Ronald, dalam sejumlah perkara, Don Rito diduga menjadi kuasa hukum yang direkomendasikan kepada pihak-pihak yang sedang berhadapan dengan proses hukum. Ia juga menyampaikan dugaan bahwa Don Rito berperan sebagai pihak yang melakukan komunikasi dan negosiasi terkait penyelesaian perkara. Selain itu, Ronald mengungkap dugaan bahwa Don Rito juga menjadi nomine atau pihak yang dipinjam namanya untuk mengelola aset yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang milik Febrie Adriansyah. Menurutnya, aset-aset tersebut diduga dikelola melalui berbagai perusahaan. Sementara itu, secara hukum, Don Rito telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang serta ketentuan dalam KUHP baru. Sedangkan Febrie Adriansyah dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga saat ini Febrie belum ditahan. Pelaksana tugas Jampitsus Kejaksaan Agung, Rudi Margono, menjelaskan bahwa Kejaksaan Agung masih mempelajari berkas perkara yang dilimpahkan dari Polri. Proses pemeriksaan alat bukti dan unsur-unsur perkara masih berlangsung sebelum langkah hukum selanjutnya dilakukan. Kasus ini pun masih terus berkembang seiring proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.